Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di sana. Oke, dalam minggu pertemuan kemarin, Ibu telah memberikan materi tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini dalam pertemuan pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang makna jujur dan menepati janji. Sebelum masuk materi, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita bisa tahu apa sebenarnya arti jujur dan menepati janji itu. Oke, Ibu akan memasukkan materi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna jujur dan menepati janji. Jadi yang di sini yang pertama ada pengertian jujur. Jadi jujur ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu asyadiku, yang artinya memiliki arti nyata atau berkata benar. Dan jujur ini merupakan bentuk kesesuaian ucapan dan perkataan di antara informasi dan kenyataan. Dan juga ada Nabi Muhammad SAW telah memiliki julukan, yaitu Syiki, yang artinya bersifat jujur. Di sini ada hadis yang menjelaskan, ada sebuah hadis mengatakan bahwa orang munafik adalah orang yang berkata dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Yang ketiga, dan apabila diberi kepercayaan, ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini juga ada surat yang menjelaskan memerintah orang-orang beriman untuk berkata benar. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya hayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu fauqa qaulan syadidan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Jadi surat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu harus bersungguh-sungguh dan menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjauhi larangannya. Adapun hakikat dari bertakwa itu, yaitu yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada takut berbuat salah dan dosa. Di sini juga menjelaskan ada orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 perkara. Yang pertama kepercayaan, yang kedua cinta, yang ketiga rasa hormat. Dan di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama yaitu ada perasaan enak dan hati senang. Jadi kalau misalnya kita berkata jujur, pasti kita merasa hati itu senang. Yang kedua, dijamin masuk surga. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di sini juga ada penerapan itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat. Yang ketiga ada jujur dalam perbuatan. Dan di sini juga ada contoh perilaku sikap jujur di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak menyontek ketika ujian. Jadi ketika ujian kita tidak boleh nyontek dan kita harus jujur. Yang kedua itu ada tidak melakukan menitipkan absen kepada temannya. Yang ketiga, kita membayar harga barang sesuai yang selesai kita belikan. Contohnya, misalnya kita pergi ke kantin. Nah, kita itu pesan mie. Jadi kita yang harus pesan itu kita harus bayar yang kita makan. Terus yang keempat ada hikmah berperilaku jujur. Yang pertama itu ada hidup menjadi lebih mudah. Yang kedua, dipercaya banyak orang. Yang ketiga,
bimbing kita kepada kebaikan dan surga. Dan di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi selain pengertian ini, janji itu adalah utang. Nah, utang ini kalau misalnya kalian ada utang bakal dipertanggungjawabkan sampai akhirat nanti. Nah, menepati janji ini mewujudkan kemuliaan, menghormati dan menghargai semua orang lain. Jadi dijelaskan bahwa kita yang selalu menepati janji kepada orang lain itu kita akan menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Dan di sini juga ada hadis, yaitu hadisnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan haji. Dan di sini juga ada keutamaan menikmati janji. Yang pertama itu ada tergolong manusia dalam berakal. Yang kedua itu termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dan di sini juga ada hikmahnya, hikmah berlaku menikmati janji. Ada hikmah. Yang pertama, dapat dipercaya orang. Jadi kalau misal kita menepati janji kepada orang yang kita janjikan, dan orang itu pasti akan percaya kepada kita. Yang kedua, mendapatkan nilai religius. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan hidup. Dan di sini juga ada contoh penerangan menepati janji. Yang pertama itu ada 3: sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, kalau sekolah ini belajar dengan yang tekun. Terus ketika kita masuk sekolah kita tidak terlambat. Keluarga. Nah, keluarga ini kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua, membantu orang tua setelah berjanji. Yang terakhir ada menggunakan hak milih pada saat pemilu. Yang terakhir adalah mengikuti aksi bela diri. Mungkin cukup sampai di sini materi ibu. Semoga kalian paham yang ibu jelaskan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.